Kemudian agenda materi hari ini insya Allah ada 4. Yang pertama saya akan berikan sharing ya tentang apa sih nilai-nilai Islam dalam problem solving atas konflik karyawan. Kemudian yang kedua jenis konflik karyawan, yang ketiga tahapan problem solving, dan yang keempat strategi HR ya human resource atau personalia menyelesaikan konflik. Nah ini gambarannya ya. Kalau kita punya karyawan yang bahagia ya, happy employee, karyawan yang bahagia, kemudian kita minta dia good performance, bisa ya, karena dia udah bahagia nih, sudah bahagia sama kita dan bekerja dengan kita, maka nanti good performance dia akan berikan good performance ya, performa yang terbaik ya, atau best performance lah ya. Nah kemudian kalau sudah best performance atau good performance, maka dia akan mudah untuk achieve target, mencapai target ya. Makanya yang pertama kali itu PR dari para HR itu membuat karyawan bahagia dulu. Ya. Dengan apa? Lingkungan yang kondusif, ya, budaya kerja yang Islami, budaya kerja yang saling menghargai, ya. Kalau karyawan itu berprestasi, pemimpin jangan lupa memuji, ya. Ya, masya Allah, barakallahu fiik, ya, masya Allah prestasinya, masya Allah kinerjanya, ya. Selain juga memberikan reward, ya, hadiah, atau tunjangan, bonus dan sebagainya. Ya, jangan lupakan itu. Begitu pula karyawan, ya bawahan, itu jangan lupa untuk menghormati atasan, taat pada atasan. Karena yang diinginkan setiap pemimpin di dunia ini adalah ketaatan. Ya, makanya perintah Allah yang pertama kepada ulil amri itu adalah ya taat. Ya, bukan membahagiakan ulil amri ya. Karena ulil amri atau atasan itu bahagia kalau bawahnya taat, udah itu aja. Sama seperti suami ya, suami itu kan bahagia kalau istri yang pertama taat dulu. Cantik kalau nggak taat ya percuma, gitu kan. Ya taat dulu. Nah setelah taat kan insya Allah yang lain juga akan mudah nanti disolusikan. Kemudian reward and punishment itu jelas. Karyawan itu bahagia kalau reward punishment jelas. Bukan hanya reward ya. Kalau perusahaan atau organisasi itu hanya ada reward, nggak ada punishment, itu saya yakin karyawan nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Nah, karena karyawan kalau bersalah, dia tidak dipanis, dia tidak diberikan sanksi. Malah kadang misalkan rewardnya 100, kalau berprestasi, kalau tidak berprestasi masih dapat reward ya, walaupun cuma 5. Ya itu salah, ya. Harusnya punishment gitu ya. Ya, punishment itu bisa sih pengurangan reward, tapi jangan hanya dari sisi menambah atau mengurangi reward saja, tapi harus ada punishment yang membuat apa namanya shock ya, yang membuat mereka untuk tidak mengulangi lagi. Ya, dalam Islam pun juga ada itu ya, namanya tarhib, targhib wa tarhib ya, ancaman dan apa namanya sama ya, reward and punishment ya, kabar gembira dan ancaman. Kemudian coaching itu apa? Coaching itu pendampingan. Jadi kadang karyawan tuh nggak paham loh apa yang mereka kerjakan. Mereka nggak bisa capai target karena bingung mana dulu nih yang mau dikerjakan. Nah ini pentingnya itu atasan untuk coaching ya, untuk mendampingi ya, siap sebagai teman yang memberikan solusi gitu loh. Ya walaupun tidak tiap hari ya. Dan bergantian ya, coaching itu bergantian ya. Makanya pemimpin yang baik itu jangan cuma di belakang meja ya, atau di ruangannya, harus turun ke bawah ya. Kemudian yang kedua, ketika dia bahagia maka dia akan kompeten. Kompeten itu adalah kalau dalam bahasa Qur'annya itu al-qawi ya, di surat Al-Qasas yang kemarin kita bahas ya, bahwa sebaik-baik karyawan yang kamu ambil sebagai pekerja itu adalah al-qawiyu al-amin ya. Qawi itu kuat ya, kalau dalam bahasa manajemen itu kompeten ya, punya keahlian, mampu memahami job desk-nya ya, mampu memahami pekerjaannya atau tugasnya, itu kompeten. Nah kalau karyawan udah bahagia, dia akan mudah untuk kompeten untuk menguasai ilmu baru atau bahkan ilmu yang sudah dia pelajari itu mudah sekali. Makanya di sini untuk menghasilkan kompetensi itu biasanya dengan training, latihan, KPI. KPI itu rapot kinerja, kita ada bahas kemarin ya. Kemudian remunerasi itu adalah perbaikan gaji ya. Bagaimana gaji itu nggak stagnan ya di angka 2 juta terus
Ya, kapan karyawan bahagia kalau gajinya cuma segitu ya? Harus bisa naik dong 3, 4, 5 tapi dengan KPI, dengan raport. Ya, kalau raportmu baik ya perusahaan jangan segan-segan memberikan kenaikan. Kemudian amanah. Kalau sudah kompeten, maka next step berikutnya adalah amanah. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebaik-baik karyawan yang kamu ambil itu adalah yang qawiyul amin. Amin itu amanah. Yaitu di surat Al-Qasas ya, kisahnya Nabi Musa ketemu dengan calon mertua ya, Masya Allah ya. Yang memberikan nasihat itu adalah putrinya yang kelak akan jadi istrinya Nabi Musa ya. Amanah itu sebenarnya memang lahir ya dari karakter sejak lahir itu. Ya, tetapi amanah juga bisa ya kita bangun lewat SOP yang baik. Ya. Jadi kita bikin standar nih, standar prosedur yang baik. Ya. Jadi pekerjaan itu tidak cukup. Kamu kerjanya ini, kamu kerjanya itu tidak cukup. Anda juga harus bikin SOP nih, cara mengerjakan ini, tutorial, nah, petunjuk, nah itu SOP. Ya, karena kalau kita hanya percaya saja pada karyawan, ya mereka ketika bingung ya bingung juga. Makanya tadi coaching dari kita dan SOP kalau ada, Masya Allah, bagus banget. Kemudian yang kedua, kajian karyawan ini penting sekali untuk membangun jiwa-jiwa yang amanah. Ya, nah kita sendirilah, kita dulu misalkan belum ngaji, terus setelah ngaji, alhamdulillah ya, kita sholat 5 waktu selalu ke masjid misalkan, itu membangun itu kan enggak bisa instan ya, itu kan lama ya, ada proses ya, karena kita paham oh ada pahalanya, oh ada ancamannya, oh ada ini dan itu ya. Itu jiwa amanah kita akan terbentuk dari sholat 5 waktu dulu ya, kemudian amanah dalam pegang uang, amanah dalam pekerjaan, amanah dalam bermuamalah dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah saling menasehati. Ya, kadang orang amanah itu ya kadang bisa tergelincir. Nah, ketika dia tergelincir, dinasehati, bukan dibully. Ya. Nah, kemudian ketika pekerjaan sudah bahagia, ada kompeten, sudah amanah, maka dia akan termotivasi. Ya, termotivasi ditambah dengan manajemen yang memberikan feature, ya, memberikan sarana konseling. Ya. Jadi HR itu adalah BK, BK-nya perusahaan ya atau lembaga. Dulu kita ketika sekolah SMP SMA kan ada BK tuh, bimbingan konseling. Nah itu sekarang itu dipegang HR kalau di perusahaan atau di lembaga ya. HR harus siap jadi tempat curhat ya. Asalkan kalau misalkan karyawannya lawan jenis ya hati-hati, jangan berkhalwat ya. Harus ada pendampingnya ya biar tidak berkhalwat ya. Atau pakai Zoom ya, jadi biar minimal kita mengurangi interaksi. Ya, kemudian jenjang karir. Jangan lupa jenjang karir itu penting ya. Jadi biar karyawan itu tidak stagnan di posisi itu terus ya, dari dulu cuma cleaning service atau buruh terus nggak pernah naik gitu kan. Dibuat petanya sampai dia bisa jadi manajer itu apa saja yang harus dia lewati. Kemudian problem solving. Problem solving ini penting sekali ya. Bagaimana karyawan agar bisa terlatih untuk menyelesaikan masalah ya. Itu penting sekali. Kemudian yang terakhir, ketika dia sudah termotivasi, maka dia akan mudah, insya Allah, inilah untuk menjadi winner atau pemenang. Ya. Nah, kalau sudah menjadi pemenang, kita harus berikan penghargaan, reward, ya, promosi, ya, naik pangkat, kemudian remunerasi, naik gaji, berbagi. Apa maksudnya berbagi? Kita jadikan dia sebagai teladan bagi karyawan yang lain, sehingga dia bisa ngajari karyawan yang lain. Maka dia harus berbagi. Ya berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi tips-tips, strategi bagaimana agar selalu termotivasi untuk menjadi winner.